Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan orang-orang kusta atau orang-orang lepra menurut tradisi zaman dulu, menurut salah satu ungkapan dalam kitab Imamat, tidak ubahnya seperti hewan yang bernama lalat. Di layat lalat itu kalau mendekat biasanya kita akan merasa terganggu. Maka setelah merasa terganggu kemudian itu segera menggunakan tangan atau menggunakan alat apapun berusaha untuk menghalau supaya tidak dekat-dekat dengan kita. Orang-orang lepra atau kusta menurut Imamat adalah orang-orang yang dikhususkan bukan karena hal yang baik, tetapi menjadi kelompok orang yang sungguh harus disingkiri dari tengah masyarakat umum. Maka mulai dari pakaian, dandanan pun harus khusus. Orang yang mengalami lepra atau sakit kulit, harus rambutnya itu memang diawut-awut. Harus pakaiannya itu compang-camping. Harus juga badannya itu kotor dan seterusnya. Dan harus setiap kali berjalan itu mengatakan najis-najis sehingga orang itu menyingkir. Situasi yang demikian ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan digambarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, lalat yang tadi seolah-olah memang harus dihalau, harus disingkirkan, ketika bersama dengan Tuhan ternyata mendapat perlakuan yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tahap atau proses yang pada akhirnya mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang lepra, orang-orang kusta yang dikucilkan dan disingkirkan dari tengah masyarakat. Ada 3 T yang boleh kita dengarkan pada hari ini. T yang pertama adalah mereka taat. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya mereka datang kepada para pemuka, yang menandakan bahwa mereka itu berproses untuk menjadi sembuh. Kemudian T yang kedua adalah tahir, bahwa dalam perjalanan ternyata mereka itu mendapatkan kesembuhan, menjadi tahir. Dan ini sebuah peristiwa mukjizat. T yang kedua. T yang ketiga, ternyata hanya 1 orang yang kembali dan mengucapkan terima kasih. Hanya 1 orang yang bersyukur dan bersungkur di depan kaki Yesus mengucapkan terima kasih.
Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, barangkali proses pengembalian atau proses kesembuhan ini juga dalam kehidupan kita juga mengalami 3T ini. Proses untuk taat kepada kehendak Tuhan, proses untuk tahir, mengalami mukjizat daripadanya, dan pada akhirnya mau tidak mau, ketika orang sudah diberi kebaikan, ya tentu harus berterima kasih. Sayangnya, beberapa dari umat, beberapa dari kita lebih memilih untuk hanya sampai pada T yang kedua. Dan kadangkala menjadi lupa dengan T yang ketiga. Dengan ungkapan syukur dan terima kasih ketika Tuhan sudah memberikan aneka macam berkat dalam hidup kita. Maka mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi kita untuk kegiatan hari ini. Tuhan memberkati kita.